Teman-teman, Pak Deddy. Mungkin ilmu titen yang nggak berubah itu mungkin masalah bulan purnama ya. Bulan purnama. Karena di kampung-kampung nelayan, terutama di daerah Perigi, Popoh ya, daerah pantai selatan itu ya, itu kan nggak bulan purnama aja ombaknya gede. Apalagi kalau pas bulan purnama itu ombaknya 3 kali lipat. Tingginya. Nah, orang dulu itu kalau bulan purnama itu katanya kan tinggi-tingginya. Jadi kalau mau melaut itu nggak boleh tanggal 13, 14, 15, 16 bulan Jawa kan bulan gitu. Jawa. Nah, itu karena itu tinggi-tingginya ombak. Dan itu ternyata setelah diteliti oleh BMKG ternyata terbukti karena gravitasi itu lagi sejajar antara bulan dengan bumi itu sejajar. Sehingga gravitasi itulah yang membuat ombak itu meningkat dan itu selalu berulang setiap tanggal 13, 14, 15, 16, 17. Itu ada larangan untuk melaut terutama pantai selatannya. Itu dilarang melaut karena ombak lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau mau melaut ya setelah tanggal 18 itu udah mulai surut lagi yang ombaknya. Dan itu ternyata terbukti dalam ilmu geofisika, terbukti kan gitu. Nah, itu mungkin salah satu ilmu titan yang nggak diragukan kan gitu. Penemunya siapa juga nggak tahu, dulu kan cuman dari mulut ke mulut kan gitu. Oh, jangan melaut kalau tanggal sekian, jangan melaut. Ya. Mungkin itu aja. Iya, tambahan dari Pak Zul, bagian dari ilmu titan itu ya. Iya, siap. Itu. Pak Prapto. Titenono we. Titenono. Apa itu artinya titen sebenarnya apa sih? Ini bahasa Jawa kan? Ya, titenono apa itu artinya? Ya, enggak itu Mas Tarso tadi apa? Titenono. Oke. Titenono itu filamer. Oh, filamer. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Perintah Titenono ya. Titenono. Nah, aku tak niteni. Karena diperintah sama Titenono tadi kan. Nah, aku tak niteni. Jadi saya dari kecil sampai SD, ya SD kelas 5, kelas 6. Saya dibesarkan di pinggir laut dan tetangga saya hampir sebagian besar nelayan. Itu kalau bulan purnama justru gede-gedean lelang ikan. Gede-gedean lelang ikan. Ya. Di bulan purnama dengan ombak itu nggak ada hubungannya dengan air pasang. Nggak ada hubungannya. Terus bulan purnama itu gede-gedean lelang ikan itu, wah itu kalau lagi habis lelang ikan kayak apa? Saya rumah saya pinggir laut, belakang rumah laut. Di pengalaman. Saya setelah dewasa aja, saya tidak tinggal di situ. Tuh, karena saya kan merantau. Terus saya sekolah juga di Lamongan ya. Tidak tinggal di situ. Tapi dari kecil saya dibesarkan di pinggir pantai. Jadi kalau ke kamar mandi itu belakangnya Pak Mbah Min yang udah ke rumahnya. Alam itu yang pernah ikut saya. Pak saya kecil itu enggak ada. Nah, kalau gelombang pasang itu ada hubungannya dengan bulan purnama. Jakarta itu udah berapa bulan berita tanggul jebol sampai sekarang. Katanya titenono ya, titeni. Kulit dile kan aku jenenge bukan penyangkalan ya. Tukar pengalaman, bukan tukar pikiran. Ya, tukar pengalaman. Semuanya dari kecil orang pantai. Dan saya biasa main di laut itu. Saya cari teripang bintang laut buat hiasan. Zaman dulu prakarya lah.
tengah laut Pak, kalau ada kapal mau itu biasanya nggak di pinggir. Kan di pinggir kan dangkal. Agak ke tengah dikit. Ya kita masih bisa lah segini gitu. Artinya kapal-kapal kecil masih bisa ngapung gitu. Ya, nggak kandas. Itu banyak nempel-nempel di kapal. Kalau teripang kan ubur itu yang kolang-kaling. Iya. Yang kayak pisang gede-gede. Iya. Itu teripang itu yang sekarang menjadi gamat. Gamat ya, betul. Beda dengan ubur-ubur. Ubur-ubur itu gatel Pak. Liwat 9 beda lagi patilannya. 9 kayak lele. Nah, saya emang mainannya di laut dulu. Tidak Pak. Ya itu. Tapi kalau ada memang kita bicara planet ya. Iya. Planet apa, matahari atau bulan ketika posisinya itu sewaktu-waktu lebih dekat dengan bumi, itu menimbulkan cuaca ekstrim dan sebagainya. Itu kan menurut prediksi BMKG. Menurut itu udah teknologi dah. Iya. Bukan titen, bukan. Teknologi udah itu. Gitu kira-kira Pak? Enggak, ini cuma urun rembukan. Karena Pak Prato yang nyuruh, titen ono. Aku mau meneng aja deh. Jadi Titan itu apa? Kendala di bahasanya sih, subtitlenya belum jelas di subtitle. Ya artinya ketika saya diperintah titen ono, aku niteni ya Pak. Minta jelasno nih waktu aku niteni. Nah saya ini titen ono aja. Titen ono ini macam-macam karo aku. Sampai sekarang tuh tanggul mengkhawatirkan. Titan itu apa sih Titan jadi artinya? Suruh nandai. Titan itu nandai gitu Pak. Tandain itu. Titen itu aku dewi sampai saya ikut baca. Tuh kan. Tapi yang pasti titen itu hasil penelitian perjalanan panjang dari sebuah penelitian. Akhirnya diyakini sebagai kebenaran. Itu coba. Jadi proses panjang dari penelitian. Hasil penelitian. Proses panjang dari penelitian. Iya, proses panjang ya gitu. Oh, ya wis yang ngono. Ya wis yang ngono. Lah ya wis yang ngono beres. Ora apa-apa wis ya wis ngono ae nek ngono. Nah, iya. Proses panjang. Sama kayak orang yang suka berjudi dibilangin. Dibilangin jangan berjudi Titan ono ya. Karena melarat ya sebenarnya. Melarat. Titan. Iya. Titen ono ya wani karo aku Prediksi. Iya. Ini saya mau nanya ini kurang paham. Padahal sering dijelaskan Pak ya, tapi saya kurang paham Pak. Bukan salah paham nih. Ya. Saya mau nanya kurang paham. Ya. Ada 3 kata yang mirip-mirip, tapi dalam prakteknya kayaknya berbeda itu Pak. 3 kata, yaitu kata nikmat, senang, bahagia. Itu kan hampir mirip ya. Tapi dalam prakteknya kan berbeda ya. Ini mohon rekan-rekan kasih penjelasannya kurang paham gitu. Mulai dari Pak Dedi ini. 3 kata itu. Apa emang sama? Kurang paham itu. itu hal yang biasa kan biasa ngerasakno. Silakan monggo coba. Di Al-Qur'an kan ada yang Pak Prato aja beres. Iya. Yang biasa bersenang-senang dan bahagia. ada senang, nikmat. Iya, hampir mirip itu. Intinya bahagia. Iya. Oke, silakan teman-teman. Pak Jul, Pak Prato, monggo. Saya memang beda sih. Beda ya, oke. Bedanya bagaimana? Beda. Bagaimana perbedaannya gimana? Perbedaannya gimana? Ya, kalau senang ya senang aja gitu. Kalau senang aja. Ya senang artinya sesaat. Senang bisa itu sesaat lah gitu. Senang itu sesaat. Senang saat ini atau besok, cuman belum tentu hasilnya nanti akhirnya senang. Akhirnya senang. Kalau nikmat beda. Apa itu? Nikmat itu? Nikmat itu kan apa kalau sering dibahas itu nikmatnya bertambah. Nikmatnya bertambah. Jadi nikmat itu ya jelas ini ya. Gimana? Ngerti cuman bisa jelasin. Susah jelasinnya. Nah, satu lagi bahagia itu apa bahagia? Bahagia itu hampir sama sih ya mas nikmat ya. Iya. Sama nikmat. Susah juga ya. Berarti beda tetap. Beda. Beda, 3 kata itu beda.
bahagia banget. Tapi kayaknya lebih jelasnya itu kalau ada contoh-contoh lah gitu. Kalau kan itu lebih kalau ini namanya nikmat. Kalau yang begini nih seneng, kalau ada contoh kan lebih detail ya. Ya, maksudnya begitu. Nah, iya, Dengan berikut contohnya contoh, berarti ya. Pak Prato. Kalau nikmat contohnya ini, senang contohnya ini. Nah, itu Ya. berarti beda dong gitu. Ya. Nggak mungkin satu perbuatan tuh tiga-tiganya sama. Yo nikmat, yo seneng, yo baik, kayaknya nggak mungkin. Ya. Ya kayak gitu ya. Iya. Tetap beda. Ya seperti itu. Apa punya contoh Pak Prapto? Malah medeng aku. Pak Zul. Pasul bang, pasul. Perbedaan nikmat, senang dan bahagia. Terus berikan contohnya juga gitu ya. Iya. Oke. Ya kalau nikmat, bahagia, senang itu tiap person beda-beda. Setiap person beda-beda. Oke. Oke. Mungkin nikmat merokok ya. Mungkin Mas Prato rokok apa aja nggak masalah. Ya, nikmat tuh bisa. Nikmat aja kan gitu. Iya. Tapi ada yang penikmat rokok itu hanya rokok tertentu. Dia dari kecil sampai tua hobi gudang garam merah misalnya, ngefan. Atau yang hobi di Samsu, selain di Samsu nggak mau. Karena nikmatnya tuh beda kan gitu. Nah jadi tiap orang itu merasakan nikmat beda. Seperti orang punya istri juga mungkin kayak Pak Tarso, Pak Dolil, Pak Dedi Sayed pun mungkin ada angan-angan di balik. Wah mungkin kalau orang langsing rasanya beda kali dengan yang gemuk dengan kan nikmatnya mungkin beda kan gitu loh. Mungkin ada angan-angan walaupun nggak diomongin seperti wah kalau ini terus sayur asem terus bosan pengen menikmatin yang Menikmati. lain kan gitu. Oh menikmati. Ya. Nikmat itu menikmati. Menikmatin. Identik dengan menikmati. Menikmati rasa. Oke. Jadi nggak bisa tiap orang tuh nggak bisa disamaratakan kan gitu. Ini jadi pertanyaan kan antara nikmat, bahagia, Iya. sama itu Senang. Perbedaannya di mana? Di mana perbedaannya itu? Gitu. Itu ranahnya ranah hati ya. Jadi nggak bisa digambarkan kan gitu. Menurut Tuhan aja gimana? Ya satu kata Ya, nikmat. seperti pelawak. Pelawak itu kalau dipikir kan bikin orang seneng. Apakah yang ngelawak itu juga seneng? Dia ada masalah di rumah tangganya belum? Kan kita nggak tahu. Tapi karena dia itu tuntutan profesi, Ya. harus bikin orang ketawa. Dia juga ketawa. Padahal hatinya belum tentu dia tuh ketawa. Tapi kayaknya gini dah. Senang itu saya menyenangi sesuatu, tapi belum tentu nikmat. Belum tentu membawa kebahagiaan. Contohnya? Hah? Contohnya? Ya, contohnya saya Menyenangi sesuatu tapi tidak membawa nikmat. membawa nikmat. Apa contohnya apa? Ya contohnya weh. Karena Pak Tarso minta contoh tadi. Ada ungkapan nikmat membawa sengsara. Nah itu ya. Nikmat membawa sengsara, bukannya kebalik. Membenarkan Pak Tarso. Membenarkan dia bagaimana Pak? Ya. Gimana? Tahu saya. Saya belum pernah mengalami begitu. Wah, sinetron Siti Nurbaya Itu tuh. berbahaya itu. Lagi judulnya kebalik, sengsara membawa nikmat. Soek juga nih. Jadi masalahnya kan ranahnya rasa. Kalau saya belum pernah merasakan kan ya gimana saya mau cerita kan? Iya. Yang udah merasakan tolonglah cerita lah, share. Sengsara membawa nikmat ya sengsara dulu, gitu kan? Iya. Nah, nanti baru hasilnya nikmat. Tapi kalau nikmat membawa sengsara, ya dinikmatin dulu, ujung-ujungnya sengsara. Ya, jadi yang harus digarisbawahi, nikmat itu apa? Berikan contohnya. Senang itu apa? Berikan contohnya. Nah, itu maksudnya. Bahagia itu apa? Berikan contohnya. Iya, itu aja. Itu. Iya, silakan Pak Fazul tadi udah. Udah, Tinggal satu lagi itu tadi. Bahagia itu apa? Bahagia. Tadi kan senang udah tuh. Nah, Contohnya pelawak kan? Yang pokok nih bahagia nih. Nah, bahagia itu apa? Gimana Pak Fazul? Satu lagi tuh. Bahagia itu apa? Terus contohnya seperti apa? Ya susah juga sih. Saya nggak bisa nyontohin ya bahagia gimana. Karena Ini adik contoh bahagia gimana? ini memang Kalau sedang mungkin lagunya Ahmad Dhani itu bisa mulai senangnya dalam. Oh, kalau senang ada. Senang ada tapi kalau bahagia Iya. kan relatif Relatif. ya bahagia.
Pak Dedi malam ini bahagia? Iya. Apa galau? Apa senang? Enggak. Senang? Kan kita nggak tahu. Stabil lah ya, stabil. Oh, stabil. Ini yang ngatur kabur-kaburan nggak mau ditanyain nih. Kayaknya mesti ke narasumber ini. Bodoh semua ini. Kaburan menghilangkan jejak Menghilangkan jejak. dan nggak diarwah. Iya, iya. Kembali ke Pak Yai. Iya, oke. Biasanya pertanyaan seperti itu tapi Iya. perlu pendalaman ini. Baik, ini Pak Tarso perlu pendalaman nih Pak Yai. Karena teman-teman juga ya sebatas itu menjawab ya kan. Apa bedanya nikmat, senang, dan bahagia? Terus Pak Tarso kalau supaya mudah dipahami berikan contohnya begitu Pak Yai. Iya. Tadi sih awalnya bukan nggak paham Pak Tarso, sebetulnya paham. Iya. Cuman kurang aja lah. Iya, pripun. Cuman masalahnya kan kurangnya seberapa. Takutnya malah nggak paham gitu loh. Nah, itu dia. Biar dianggap paham jadi bilang kurang gitu kan, takutnya begitu kan, kita nggak tahu. Kita juga nggak boleh berprasangka. Iya, betul. Bisa sama saya diambil. Sebetulnya udah cukup lah ya. Pak Jul udah mencurahkan hasil pemikiran. Iya, Pak Prapto juga pikirannya dicurahkan. Pak Tarso juga, mungkin Pak Dedi, Pak Lukman udah pikirannya udah dicurahkan. Aku randi pikiran kayak gini. Ya dicurahkan kabeh ini. Ya, jadi mohon maaf kalau saya kok jawabnya kurang nganggo pikiran. Iya, pripun. Itu kan pikiran juga udah ditumpahkan banyak banget. Aku sampai kentean pikiranku, aku randi pikiran. Ya, boleh aja dalam hati, Pak Warno dengerin orang nggak ada pikirannya, ya kan? Orang nggak ada pikirannya, itu nggak apa-apa. Ya, karena saya nggak ada pikirannya, karena pikirannya udah dipakai sampean semua. Aku anggap pikiranku udah malah itu ya. Ntar jadi malah tukar pikiran kan, maka aku enggak. Aku udah nggak pakai pikiran ya. Awalnya sih ada senang, ada bahagia tadi Pak Tarso tadi yang kurang paham. Kemudian muncul apa bedanya? Simpel aja. Ya senang, bahagia, Nikmat. itu serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Senang, bahagia, serupa tapi tak sama. Kemudian enak sama nikmat, Ya. itu serupa tapi tak sama. Sebagaimana tidak samanya antara jasmani dan rohani, itu serupa tapi tak sama. Sama. Di mana tidak serupa. Makanya pikiran sama kan jadi ronor ini itu kan, karena serupa. Namanya serupa itu kan nggak biar. Mirip jadi. Makanya ya diskusi nggak ambiar. Kalau nggak ambiar ngapain dibawa ke sini? Ambiar. Ngapain ke saya? Udah kecil lah. Apa sampean merasa ambiar diskusi sampean? Iya, ini merasa ambiar. Mesake pikiranmu mbak ambiar. Mesake pikirannya yang diasah sekolah dhuwur-dhuwur dijarno ambiar pikirannya. Aku mau berisik. Pak. Baik senang maupun bahagia itu bersumber dari sesuatu yang baik. Ya. Ini dulu. Baik senang, gembira, itu senang sama gembira itu 11-12 lah. Gitu ya. Jadi senang, bahagia itu biasanya bersumber dari sesuatu yang baik atau mungkin dianggap baik. Ya, tapi kalau baik ya baik, beda dengan yang dianggap baik. Tapi umumnya namanya senang itu sesuatu yang dianggap baik. Makanya senang itu ada yang anggap baik. Ini kita anggap baik, kita senang. Tapi ada orang yang nggak senang, padahal kita anggap baik. Iya. Dia nggak anggap baik, nggak senang. Ngaji ini kan Baik. ada yang nggak senang apa? Tapi baik.
Ada yang nggak seneng kan? Iya, tapi baik, iya. Ah, iya. Gitu ya. Tapi kedua-duanya kan sumbernya dari baik, Pak. Senang atau bahagia. Disinilah letak perbedaan. Kalau senang itu lebih pada unsur-unsur yang bersifat material. Lahiriah, yang kasat mata. Sementara bahagia tidak bisa diprediksi kebahagiaan orang. Orang bisa kok senyum-senyum, ketawa-ketawa, padahal lagi nggak senang. Saya bisa nggak senang sama Kang Dolil sambil senyum, ketawa-ketawa. Tapi coba dah. Makanya kadang-kadang saya senyum, tapi kok orang kok takut malah. Senyum apa namanya itu? Sinis. Nah ya, ketawanya juga sinis. Belum tentu orang ketawa itu karena senang. Senyum karena senang. Katanya biar paham kasih contoh. Ya, terus. Iya, paham. Ya, terus. Loh, enggak, saya berdasarkan tuntutan. Paham. Iya. Iya. Oke, berarti sesuatu yang kasat mata. Kasat mata. Ya kan? Bisa ditangkap oleh indera, bisa dicerna oleh pikiran. Nah, saya bisa nggak memikirkan tentang kebahagiaan saya? Bisa. Bisa sama mengusahakan dengan indera dan seluruh fasilitas yang ada untuk membahagiakan saya? Nggak bisa. Karena emang nggak bisa diprediksi sama sampean. Iya, bagian. Ini urusannya rohani. Makanya sesuatu yang serupa tapi tidak sama. Contohnya kalau bahasa Arab antara Khair dan Hasan. Khair dan Hasan. Serupa kan? Ya, Khair itu baik. iya. Betul? Betul. Yang dari Gontor tau lah bahasa Iya. Arab. Hasan juga Baik. tapi beda. Ternyata Zaman nggak pernah nggak doa? Robbana atina fid dunya Hasanah. bukan saidah, Bukan. bukan saadah. Bukan. Padahal saadah itu bahagia. Bahagia. Saadah itu bahagia artinya. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat. Hasanah, Hasanah mintanya. Bukan saadah. Hasan pakainya. Duh, kalau minta kebaikan kenapa harus pakai Hasan? Bisa aja diganti. Robbana atina fid dunya Saadah. khairon Khairon, ya bisa. wa fil akhirati khairon. Wakina ada benar. Kenapa emang? Bukan sekedar baik. Nah, justru di sini ada serupa tapi tak sama. Yang Hasan itu hal-hal yang bersifat spiritual. Halo. Loh. Aku ngambung wong ayu, Pak. Sampeyan iso ngambung wong ayu cipukan. Seneng enggak? Senang. Pasti bahagia? Belum tentu. Seneng aku. Aku ngambung wong ayu, ambune harum. Karena apa? Fisik. Lambene legit, Pak. Fisik, Pak. Fisik. Bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Apa dikira kalau orang punya suami ganteng bahagia? Belum tentu. Istri cantik bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Di sini perbedaannya. Senang itu urusannya fisik, materi. Bahagia rohani. Makanya kalau udah tersentuh di situ, sakitnya Pak, susah ngobatinya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Balik, Pak. Enggak, sakit gigi sakit Sakit yang beneran. Berarti lebih sakit lagi ya. Wah, sakit gigi loro tenan. Nah, ya sama-sama sakit tapi beda kan? Iya. Iya benar. Serupa tapi enggak, katanya suruh kasih contoh. Iya, betul, Pak. Biar paham. Betul. Simpel tuh. Jadi kalau tanya, apa Pak bedanya bahagia dengan senang? Senang itu belum tentu. Bahagia pasti. Senang belum tentu, bahagia pasti. Iya, senang buat saya belum tentu sama senang. Betul. Aku senang melek nih kan. Bagi saya kan baik ini. Iya. Apa perlu sama juga senang melek kayak saya? Kadang-kadang. Iya. Nah iya. Aku senang ngaji. Apa sampean ya senang ngaji kayak saya? Iya.
Tapi saya bahagia dengan ngaji ini. Loh kalau enggak mungkin bertahan dong saya. Dan saya nggak pernah membatasi. Kenapa? Ini ada kebahagiaan buat saya. Dan saya nggak pernah ada tuntutan apa-apa dari sampean. Saya pernah nuntut apa manjenengan? Nah, saya hanya kepingin memotivasi jenengan jadi lebih baik dari saya. Sehingga sampean akan merasakan kebahagiaan yang lebih dari apa yang saya rasakan. Itu maunya saya. Coba, nah aku ndelok sampean kok kuntruk, cembetan, ini mengkerut, pontang. Kamu sakit, Pak. Sementara aku mau lungguh ngopi rokokan. Jadi kongon mencontohkan. Ya. Makanya videonya hasanah. Hasan itu sumbernya dari ihsan. Ihsan itu orang yang menyaksikan Allah dan yakin hidupnya selalu diliputi oleh Allah. Jadi tidak pernah merasa sendiri. Itu bahagia. Belum tentu orang lain itu bisa membahagiakan kita. Itu yang namanya berjalan ke dalam diri. Hah? Iya. Kita ke dalam diri aja. Ya. Jangan apa tadi? Keluar. Jangan jalan keluar, Pak. Jalan ke dalam. Jangan ke dalam. Enggak ya. Nih. Iya. Keren, Pak. Enggak ada ya sesuatu makhluk yang paling baik selain diri sendiri. Sebaik-baiknya orang lain, aduh Pak. Tapi makanya orang mungkar bener nih, orang sayang kalau diri sendiri. Yang paling bisa membahagiakan diri kita ya diri kita. Jadi dibutuhkan ihsan. Syahadatmu sing tenanan. Karena syahadat itu bagian dari musyahadah. Ada di dalam ihsan. Anta budallah ka anak kataro. Fa'ilam takun tarau fa'inau yarok. Itu bahagia artinya. Itu urusannya spiritual. Orang melok wong akeh. Zaman saya seneng melok wong akeh, ya silakan. Penderitaan demi penderitaan, kegalauan, kekhawatiran. Halo. Loh. Jadi suruh bikin contoh biar. Iya. Nah, enggak. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Hasan itu sumber dari ihsan. Sama enak dengan nikmat. Ada makanannya enak-enak, tapi nikmat gak diturunkan. Padahal orangnya kaya, rumahnya gedung, pembantunya cantik, istrinya cantik. Pagi-pagi disiapkan minuman yang lezat-lezat, susu, ini jus, makanan enak-enak, yang nyiapin cantik, tempatnya bersih, rapi, mejanya itu. Ya kan, tapi dia nggak enak makan. Jidatnya nih Pak, 12. Padahal pengusaha besar. Ya kan, datang dari pabrik tekstil. Selamat pagi Pak Bos, iya, lapor. Ada apa? Wah, ini terpaksa hari ini produksi agak menurun. Nah, emang kenapa? Mesin ini rusak Pak, harus dibongkar total. Yang kerut 2. Dia punya perusahaan armada ya, angkutan. Datang sopir, mari Pak, ya ada apa? Lapor Bos. Wah, ini lagi kondisi agak genting, kenapa? Ya terpaksa ini jadi buron ya. Siapa? Sopir si A, emang kenapa? Tabrak lari Pak. Mobil ditahan, yang kerut lagi. Datang dari luar Jawa, datang. Lapor Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, rada seneng nih. Karena alhamdulillah. Satu Islami, Pak. Jadi kalau Islami itu alhamdulillah itu kan udah ada syukur. Itu membuat bahagia di hati itu. Lumayan jadi obat, Pak. Gleng. Ya gimana? Ada kabar apa? Tambak udang panen. Jadi obat nggak, Pak? Iya. Yang kerutnya lagi kurang, Pak. Cuman kenapa? Harga udang lagi turun, yang kerutnya tambah akeh. Makanannya enak-enak, Pak. Iya. Gak enak makan. Kalau enak itu unsur materi.
Nikmat itu rohani. Makanya lain sakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur padaku nikmat, ini yang aku tambah. Kamu nggak punya duit, beras cuma 3 kilo, itu juga beras jakon, lawe ora ono. Mbok liwet meneh, pangan karo uyah campur daging, nambah panganan nikmat. Dagingnya itu. Terus sampai iso kultum ngene lumayan. Pripun? Udah sampai di sini dulu. Saya udah ngasih contoh. Iya. Ya, Pak. Jangan kurang paham lah. Apalagi salah paham. Iya. Jelas tuh ya? Gimana Pak Tarso? Ini buat kultum boleh juga. Wah boleh, ya Pak Tarso boleh lah nanti. Gantiin saya aja nanti. Itu juga gak apa-apa. Gantiin saya ya, kultum ya. Ini kelihatannya sepele ternyata dalam juga. Dalam. Bukan gini loh. Hal-hal yang bersifat lahiriah itu relatif. Jadi belum tentu. Gitu. Makanya urusan batinnya itu penting. Iya. Oh, unsur. Paham kan? Iya. Nah itu tadi. Iya. Nggak ada orang ngerokok nikmatnya nggak ada. Enak. Fisik. Rasanya gurih. Padahal ya kalau mau jujur gurian ketan pakai serundeng. Ayo. Iya. Saya naik rokok Pak. Pahit asli. Ya. Pahit ini. Ono rawon enak. Rawon enak Pak. Ndok asin enak. Dicampur. Tambah enak nggak? Emang pasangannya. Ya. Saiki menurut sampean makanan yang paling enak apa? Kalau saya paling. Tongseng, tengleng, Ya, sebangsa itulah. apa sate? Rendang. Oke, ya rendang. Ya itu. Enak. Dicampur mbako enak. Nggak enak. Nah, Tambah nggak enak. dari nikmat. Telan kalau nikmat rokok. Jadi mana rokok nikmat, penikmat? Mana nggak ada penikmat rokok. Pahit. Gimana nikmatnya? Makanya ada kitab di Saudi sana di sana. Ada yang merokok itu tidak batal. Banyak kitabnya yang menyatakan rokok tidak batal. Orang nggak dimakan. Iya. Tidak meninggalkan Syria di mana itu? Ulama nanti tidak batal. Kenapa? Ini yang dihisap cuma udara. Dan cuma sampai tenggorokan, nggak bikin kenyang, nggak bikin. Kebanyakan bikin batuk kan? Gimana nikmatnya? Ya kan? Iya. Loh, kalau kebanyakan rokok juga malah kanker kok. Kantong kering. Oh iya, apalagi rokoknya mahal bro. Mahal bro. Bikin pusing itu. Jadi gitu Pak. Udah deal. Iya. Enggak kan belum deal sih lah. Aku gampang. Deal ya? Saya nggak pakai pikiran karena kan zaman udah menumpahkan pikiran zaman perkara bahagia karo senang. Sing. Gimana? Deal Pak Kiai. Deal. Jadi ranahnya antara lahiriah dan rohaniah ya ini. Nah, Perbedaannya. Iya karena kita terdiri dari jasmani dan rohani supaya bisa membedakan mana bahagia mana rohani. senang. iya. Baik itu ada khair ada hasan. Betul. Mana yang dipakai? Fastabikul khairat. Nah, Sesuatu yang bisa diperlombakan itu bisa dinilai. iya. Orang Fisika. sama Yuri. Iya. Ada fastabikul hasan. Nggak ada. Padahal kode HP artinya. Ini contoh Pak. Kadang suruh kasih contoh. Kurang contohnya. Bisa wakeh banyak zaman tuntut. Tapi orang kepikiran. Kesadaran aja. Iya. Fastabiqul khair. Iya. Pun mau cari bahagia, mau cari senang silakan. Kalau cari senang temporer. Nikmat ya temporer. Dunia selesai senangmu hilang. Keluar dari dunia senangmu hilang. Ya senang berkorban dunia. Bojo nikmatnya anyar. Nah itu yang harus Sadari. Enak buat
Hendri, Hah, iya. ini nikmatnya nek anyar. Bukan nikmat tuh. Ini Enak. tidak Enak. dalam Pak Tarso, tidak dalam, Tidak dalam. dasar. Dasar. Iya. Dasar sumur ya adanya di dalam sumur. Ya, Bang. Iya. Ini hanya tambahan Pak Kiai. Nah, tambahan. Nambah ya. Tambahan kan bukan pertanyaan kan? Pripun? Berarti kan ada unsur Keterangan saya kurang tapi mau ditambahin Pak Tarso gitu kan. Catatan kaki. Ya. Saya cara menjelaskannya masih kurang sehingga mau ditambahin Pak Tarso. Enggak matur nuwun gitu. ya enggak, saya enggak nambahin Pak Kiai. Cuma hanya muturoso ya. Muturoso. Ya kayak Enggak semacam tak kira, curhat Pak Kiai. wah kurang nih Pak, saya mau nambahin gitu ya. Monggo aku malah seneng jadi aku dapat masukan. Mau nyarahin. Begini Pak Kiai. Catatan kaki. Ini tadi kan ada unsurnya antara rohani dan jasmani. Iya. Nah. Jasmani. Kayaknya rasa-rasanya mencari kebahagiaan itu lahir batin itu kayaknya lebih gampang nyari kebahagiaan batin Pak Kiai. Artinya gini Pak Kiai, sebagai contoh aja ya. Misalnya saya lagi janjian bisnisnya, tolong nih dijualin nanti kalau ini dapat komisi. Belum nerima duitnya aja, batin saya udah seneng banget. Padahal duit belum saya terima ini. Itu kalau rohani kan, itu daya tangkap saya. Tapi kalau namanya jasad, kebahagiaan jasad itu, sambil contoh misalnya cewek. Ya Bisa nggak diulang dikit dari awal Ustaz? Masalah ini jasad. Ya, kebahagiaan itu kan ini lahir di batin ya, ya, Pak. kebahagiaan itu kan diterimanya antara jasad dan rohani. Lebih gampang batin. Lebih gampang mencari Yang batin. yang batin. Itu pendapat saya Pak I. Nanti teman-teman yang ngambil nggak Artinya apa-apa. batin itu lebih mudah. Lebih daripada mudah lahir. menerima kebahagiaan. Ini nanti mohon didiskusikan juga sama teman-teman. Ini hanya pendapat. Sebagai contoh gini Pak I. Iya, iya. Kesimpulannya dulu lah. Batin itu lebih mudah. Lebih mudah. Lahir. Iya. Lebih Untuk lebih menggapainya. mudah untuk menggapainya. Lahir sama batin tuh lebih gampang Menggapai menggapai kebahagiaan. batin, Lebih gampang. batin ya. Kalau batin itu baru informasi aja, saya udah seneng. Batin. Iya, ini baru deal aja udah bahagia banget. Padahal kepegang juga belum duitnya, baru informasi. Iya. Kepegang belum duitnya. Iya. Tapi kalau jasad, kalau belum bahagia Pak, mesti baru gitu. Dan untuk menggapai itu kan sulit. Mesti tercapai dulu baru. Mungkin begitu pendapat tadi. Gimana Pak? Ini, Pak Deddy dulu, Apa Pak betul Deddy. Pak Deddy? Lebih gampang Iya, iya. jasad apa? Kan Pak Deddy dulu, Pak Deddy, Nyari Pak Deddy. kebahagiaan, ya. Betul. Ini hanya diskusi. Ya silakan didiskusikan dulu. Iya, kalau sepakat ya sepakat, kalau enggak apa-apa. Supaya ada diskusi. Harapan lebih cepat bawa bahagia. Kenyataannya belum tentu. Harapan dan kenyataan yang tidak sama. Enggak, gini. Pendapat saya Ya. untuk mencari kebahagiaan Lebih rohani mudah, batin, lebih itu lebih gampang daripada Di jasad atau jasad. fisik gitu. Ya. Ya. Gimana pos pendapat? Wah, enggak gitu aja. Belum menerima sudah bahagia. Ya, itu kan rohani. Apa kalau pendapat saya? Ketika kenyataan lebih bahagia lagi. Ntar kalau nggak dapat kecewa juga. Ya coba yuk, Pak Jul, Pak Jul. Coba Pak Jul. Ya, awal itu. Enggak udah itu, ente kan ustadz nih. Coba koper dulu. Kacau ya. Ada ya, moderator aja. Ya. Saya pengen tahu anu Andri. Jawabannya Andri. Coba sekali-kali. Ya, gimana Bang Andri? Gimana Bang Andri? Hah? Gimana? Ntar saya diwakilin aja. Wah, tuh kan. Yang berdasarkan Ya, firman gitu loh. ya tuh berdasarkan firman gitu loh. Firman. Nah ente lah. Oh, saya bukan ahlinya firman. Firman di rumahnya. Firman di rumahnya. Ayo Pak Lukman. Gimana Pak Lukman? Bapak dulu harus Enggak ya. Ntar. Ya. Cuma nyimpulkan doang. Batin lebih cepat menerima kebahagiaan Daripada jasad. daripada jasad, daripada lahir. Atau perlu saya kasih contoh satu lagi ya. Ya gimana? Ya. Gimana? Contohnya gimana contohnya? Ya, rohani itu lebih gampang.
itu dijanji surga udah senengnya kayak apa? Padahal surga belum kepegang gitu. Itu Surga, rohani. ya. Kalau diceritain nanti kalau bikin ini kamu dapat surga, itu bahagia banget sih. Bahagia banget. Kalau jasad kan nggak bisa. Namanya jasad. Kalau belum ketemu, maksud saya belum kepegang loh, ini nyata, ini duitnya nyata, ini belum bahagia. Ya. Gitu loh. Kalau cuma dijanji nanti tak kasih ya, duitnya belum kepegang juga belum bahagia. Ya, belum bahagia. Tapi kalau rohani baru dijanjinya udah bahagia banget. Ya wes, Lebih sepakat. gampang rohani itu. Sepakat lah. Nah, kira-kira Ya, sepakat. sepaket. Ayo. Sepakat. Sepaket. Masalahnya dimensi batin dan dimensi jasad, itu beda. Tadi Gitu. batin dan Jasad itu kan Pak Yai bilang memang temporari ya. Pasti musnahnya nih. Gitu kan. Terus kita merasa bahwa memang batin itu dia yang bisa hidup abadi kan. Ya. Begitu kan? Nah, sehingga dia bisa Pak Tarso membuat kesimpulan bahwa dengan dijanjikan surga aja dia udah senang. Gitu kan? Iya kan, Tadi rohani. karena Dimensinya rohani. Ya. Gitu. Sementara jasad nggak mau, gitu kan? Iya. Dia harus yang Harus fakta, fakta, gitu kan? iya. Nah, ketika dia dijanjikan dia harus bisa ngerasakan Rasakan, itu, nah. gitu kan? kalau enggak ikut jiwa. Gitu. Ngomong Nah, kosong gitu. jadi sebenarnya itu adanya dirasa, Pak. Iya. Batin maupun tadi yang bersifat jasad itu adanya dirasa, gitu. Contoh. Ya jelas gitu kan. Kalau tadi berupa janji kan, itu berupa janji nih, kita dijanjiin gitu. Itu belum nyampe aja kita udah seneng karena rasa kan, rasa gitu kan. Sementara fisik taunya seneng, gitu kan. Ketika dia menerima apa yang dijanjikan dia baru bisa merasakan tuh, gitu kan. Ini loh, gitu. Karena apa? Dia kan sifatnya fisikal, artinya harus tersentuh gitu loh. Nah, jadi real itu kenyataan menurut fisik adalah sesuatu yang disentuh, gitu Iya. kan? Sesuatu yang dia genggam, Iya. sesuatu yang dia miliki, yang benar-benar nempel sama fisiknya gitu loh. Iya. Saya sepakat. Ya, iya kan? Atau kalau misalnya saya kasih contoh yang ekstrim juga bisa, Pak. Apa? Iya, iya. Lo ibaratnya seneng sama cewek, Ya. kalau belum ngelonin Nah, belum bisa bahagia. Jasad. iya. Ya kan cuma pacar-pacaran ngapain? Kalau belum ngelonin kan belum bahagia itu. Iya, walaupun dijanjiin hidup mati ya. gitu. Kalau orang kan dikasih janji nanti Iya, sehidup semati gitu kan, setia selamanya. Ini janjiin tuh. nanti janjilah setahun lagi kita nikah. Ya Nikah. udah seneng kan? Udah seneng. Tapi kalau belum ngelonin Belum. ya tetap aja nggak bisa seneng. Iya, oke. Rohani itu gampang banget nyari kesenangan rohani, tek, gampang. Nyari kesenangan rohani gampang. Gampang lebih gampang daripada fisik. Daripada fisik. Kenapa Jadi- bisa begitu? Nah itu perlu penjelasan, perlu pendalaman. Pendalaman. Nanti ke sana. Makanya kan Tapi sepakat dulu nggak nih? Sepakat Sepakat dulu nggak itu? Sepakat dulu nggak? Sepaket. Sepakat nggak kalau rohaniah Lebih itu gampang. batin itu lebih cepat menerima Daripada fisik. fisik. Itu sepakat nggak? Jadi gini, Nggak tuh. Ada tapinya ini masalahnya nih. Ya. kita mau faktanya apa mau bahagianya, gitu kan? Mau faktanya atau mau cuma senang doang bahagia doang? Gitu, mau mana kita? Mau faktanya ya fisiknya berupa apa? Yang mana nih? Faktanya atau cuma bahagia doang, angan-angan gitu? tapi kan udah senang dulu kan. Enggak, konteksnya ini apa? Ini Kita temanya bahagia, Batin. menderita, apa urusan batin itu lebih mudah daripada Ya, urusan bahagia rohani jasad. lebih Iya, mudah betul. daripada Konteksnya bahagia ini, jasad. konteksnya ini. Bahagia Konteksnya rohani ini. lebih mudah daripada Konteksnya bahagia. gitu. masalah bahagia, senang, susah. Tadi katanya udah deal. Iya. Udah Del, Pak. Itu tadi bicara Ini cuman penambahan nih Pak Kiai. Menurut saya lebih gampang menggapai kebahagiaan rohani daripada Udah, ya, jasad. lanjut. Nah, itu aja. Tadi gimana tuh? Kalau yang pertama udah deal. biar jelas arahnya. Iya. Benar Pak Jadi ya. kan biar disimpulkan, Ya. artinya kan maksudnya kan kebahagiaan batin itu lebih mudah Daripada lahir. Pertanyaannya kan jadi biar disimpulkan mengapa bisa begitu? Dan kesimpulannya itu. apa kan gitu? Kembali Pak. Nah, iya. Oh, Ya, berarti udah sepakat ya? Ya, ya. Udah sepakat tuh, batin lebih dulu bisa menerima Ya. kebahagiaan. Ya kan, daripada fisik. Ya. Mengapa begitu? Baru Ya, pertanyaan. iya, benar. Ya, oke.
begitu Pak Yai. Jadi pertanyaan Pak Tarso begitu. Jadi orang udah rosok, ya kemudian dijawab dengan pertanyaan. Ini jadi Karena sama-sama itulah pikiran kalian. pikiran. Aku tahu nggak usah mikir ngono ae. Orang tadi dari awal intinya setelah diadakan proses perenungan, walhasil ternyata urusan batin itu lebih mudah daripada urusan lahir. Sepakat? Iya, sepakat. Itu kan sumbernya. Iya. Udah ketemu. Kita bicara mudah sama susah dong. Artinya kalau batin itu lebih mudah, rohani lebih mudah, batin lebih mudah, berarti jasmani lebih susah daripada batin. Iya. Ya kan? Iya, sepakat. Lebih repot. Iya, sepakat ya itu. Contohnya ada belum kan tadi? Udah tadi udah. Udah, contohnya udah. Ya udah contoh kan berarti udah paham dong. Udah paham, udah. Urusan rohani mudah. Ya. Lebih mudah daripada urusan jasmani. Berarti urusan jasmani itu lebih susah kan gitu. Iya. Ada dua hal yang dihadapkan di saat bersamaan. Oke ya, ini mudah, ini susah. Itu bukan Pak, ntar disepakati dulu. Takutnya saya salah menyimpulkan. Udah menerima bahagia gitu. Ya, Tadi kan awalnya batin lebih mudah daripada lahir, ya. Rohani lebih mudah daripada jasmani. Artinya mafhum khilafahnya urusan jasmani lebih susah daripada urusan rohani. Urusan lahir itu lebih repot, lebih susah daripada urusan batin. Iya. Udah disepakati belum? Udah sepakat. Oke, biar saya bikin contoh. Iya. Soalnya saya nggak punya pikiran udah. Ya perasaan masih punya lah. Ya. Kenapa sama ketawain ya? Enggak ketawa senang apa ketawa nggak senang nih? Nggak suka saya jawabannya begitu kan. Jadi senyumnya senyum apa ya? Senyum apa kalau bahasa zaman sekarang itu? Apa? Sinis. Nyemenin itu apa sih? Ngelewein. Ngeledek. Ya. Tapi saya yakin pernah sekolah semua ya. Pernah sekolah ya. Iya. Sekolah tinggi ya. SD, SMP, taruh sama SD, SMP, SMA atau apa. Kita dihadapkan di dalam sebuah ulangan atau testing atau ujian. Oke ya. Ujian ya. UAS atau apalah istilahnya anak sekolah sekarang. Kan ada soal nih. Soal. Nomor 1 soalnya susah. Soal nomor 2 susah. Biasanya soal itu yang dibaca dari nomor 1 apa nomor belakangan? Nomor 1 dong. Iya. Biasanya yang kelihatan duluan itu jasmani apa rohani? Yang kelihatan duluan? Jasmani. Jangan sosok rohani, sosok spiritual aja, boro-boro, udah pakai mikir segala, jawab gitu, itu jelas jasmani lah, ya makanya jasmani kan lebih susah. Ibarat soal di sekolahan, soal nomor 1, nomor 2 itu susah, nomor 3 agak susah, nomor 4 agak mudah, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mungkin sampai berapa itu mudah. Oke, yang mana yang sampan dulukan untuk mengisinya? Yang muda. Yang muda. Sekarang Pak Tarso sudah menyimpulkan rohani lebih mudah daripada jasmani. Saya tanya, mana yang lebih sampan prioritaskan? Yang mudah dulu apa yang susah dulu? Percuma dong kita diskusi kalau nggak ada outputnya. Masuk. Monggo. Buat apa kita diskusi mententang outputnya nggak ada? Ya terutama yang membuat kesimpulan. Setelah tahu outputnya gimana. Masih mikir. Tapi kan ujian sekolah kan yang mudah. Ya kan? Artinya ketika yang mudah didulukan, ketika soalnya ada 10,
yang mudah 7, kita sudah punya nilai. Walaupun yang 1, 2, 3 tidak terjawab. Betul. Sudah punya nilai. Karena mendulukan yang mudah. Bagaimana saya menimbulkan bahwa rohani lebih mudah daripada jasmani, batin lebih mudah daripada jasmani. Output sampean mana yang diprioritaskan? Batin rohani sampean apa lahir jasmani sampean? Ini namanya konsekuen. Jangan-jangan kita cuma mau ndabrus sih malam-malam. Enggak dong, harus ada kesepakatan yang jelas. Saya bisa buktikan Pak, kalau yang mudah tadi kita utamakan, kita lebih punya nilai daripada mikirin yang 3 soal, susah, akhirnya semua tidak terjawab. Karena waktunya habis. Masalahnya waktu Pak. Wal asri. Wal asri. Kau sampai mikirin yang 3, waktu ujian 1 jam, semua soal tidak terbarat, nggak punya nilai apa-apa sama itu. Sekolah nggak punya nilai, abang kabar apa itu. Ayo nis, bagaimana outputnya? Itu sebabnya manusia banyak masuk neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am. Balhum adol, lebih itu daripada binatang. Binatang biar nggak punya nilai dalam hidupnya, tapi dijual laku. Kalau kita Repotin, nikmatin yang ada daripada mengharap. diopeni mangane akeh, dikeplaki mesake, diusir balik lagi, dijual, kagak laku. Hati kolbu dulu tuh biar kahuna biha. Baru adanun bisa yasma'u, baru ainun bisa basor. Artinya dari sini paham dulu. Karena paham mudah. Boleh saya contohkan, kenapa kita banyak dosa? Karena sampan seneng mengamalkan yang susah-susah. Sampan poso pengen dianggap soleh karo tonggo.